juta. Deng deng. Aldo, 50 juta itu nolnya 7 loh. Enggak. Bukannya iya tahu buat investasi, tapi kan kamu enggak. Bang Melki itu tahu kamu itu buat judi kan? Apa investasi gitu? Tahun kemarin kamu minjem berapa tuh? 25 juta, hilang aja kan? Kamu gimana coba kalau umpamanya kamu gak berhasil lagi, kamu gak bisa menafkahi orang tua, istri sama anak-anak kamu. Iya. Tobat, kamu tuh tobat. Kok kamu ngotot? Apa? Assalamualaikum. Bang Melki, kita tungguin. Udah dari subuh kagak dipanggil-panggil. Marah-marah bae dah. Dari subuh? Tuh. Lama juga. Iya, jongkok di bawah. Ini teman aku si Aldo. Kenapa? Aku udah kayak abang adek lah sama dia. Dia tuh mau minjem duit ke aku yang gak seberapa sih bagi aku. Dia cuma mau minjem 50 juta doang. Gak seberapa sih. Gak seberapa, 50 juta. Gak ada sih. Nah, masalahnya nih bunda aku bukan yang gak mau minjemin ya. Aku tuh khawatir karena tahun lalu dia udah meminjam sama aku 25 juta. Dia bilang investasi. Terus? Ternyata investasinya tahu nggak? Buat judi bunda. Tahun lalu, tahun lalu juga dia bilang tobat, udah tobat. Sekarang nelpon lagi mau investasi juga. Tapi investasinya berbeda, tapi judi-judi juga nih. Janganlah, 50 juta. Padahal udah ngaku tobat. Udah tobat. Tapi balik lagi. Iya, balik lagi. Itu namanya tobat sambel. Masya Allah. Gimana tuh bunda ya? maksudnya? Tobat sambel tuh maksudnya gimana? Iya. Kita bahas deh bang kalau gitu. Kita bahas ini ya. Majlis taklim mana nih bang? Sampai burucak burinong. Oh ya ampun saya cuekin nih, mohon maaf ya bunda ya. Assalamualaikum bunda. Iya biasalah intrik-intrik pergaulan sedikit ya bunda ya. Bunda yang ada di studio ini dari mana? Kita akan membicarakan tentang taubat sambel. Saya sebenarnya juga nggak ngerti nih. Tapi Bun, aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih Bun taubatan nasuhah itu? Oh iya. Taubatan nasuhah dan bagaimana syaratnya agar taubat kita benar-benar diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas permasalahan kita bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Dan ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Gimana Bunda? Iya. Bisa dibahas gak nih sebelum kita ke taubat sambal tadi tuh? Iya, baik. Oh, sambal pakai teri enak banget ya bang. Enak banget ya, pakai Iya. peda, pakai nasi itu enak banget ya. Enak banget. Iya, cuma kalau taubat sambal ini kita bahas deh. Kita bahas nih, Bunda silakan. Ya, Bunda Liza duluan ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Ya. Bunda. Sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana nih pembahasan kita tentang taubat ya? Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Jadi makna taubatan nasuha itu adalah taubat yang betul-betul, yang sungguh-sungguh, tidak mau mengulanginya lagi. Mohon maaf, baginda Rasulullah SAW setiap hari tidak kurang membaca istighfar 70 kali. Padahal baginda Rasulullah SAW gak punya dosa sama sekali. Kita ikuti baginda Rasulullah SAW. Ini cara kita bertobat yang paling ringan, yaitu dengan mengucap istighfar. Tapi ada juga dosa yang tidak cukup dengan istighfar, yaitu karena seseorang melakukan dosa-dosa yang besar. Lalu bagaimana caranya untuk menghapuskan dosa-dosa besar? Dengan 4 cara. Yang pertama, istighfar. Ini langkah pertama. Bisa disempurnakan dengan sholat taubat. Kemudian yang kedua, janji dalam hati tidak ingin mengulanginya lagi. Yang ketiga, berpaling. Apa maksudnya berpaling? Selesaikan itu urusan-urusan yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Riba, kena dosa perzinahan. Ketika sudah beristighfar, janji dalam hatinya gak mau mengulanginya lagi. Lalu pindah tempat, jangan di situ. Berpaling.
Dan yang keempat, ganti kesalahan yang lalu dengan berbagai macam amal soleh. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada dan iringi keburukan yang pernah kita lakukan dengan berbagai macam amal soleh. Itu Bang. Nah, tobat sambel tadi apa? Tobat sambel. Kalau nyolek lagi. Kayak sabar kan kita colek ya Bun ya. Oh. Udah pedes. Makan lagi. Udah tobat tapi masih berbuat Ulang maksiat lagi. Makan Bang. Melki. Istighfar Bang. Astagfirullahaladzim. Bun. Ya. Bunda. Ya. Nah, sering kali terjadi nih orang udah tobat tapi masih berbuat maksiat lagi. Kalau ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Bunda silakan. Wah, ada inisialnya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Panda. Waalaikumsalam Bunda. Perkenalkan, nama saya Ibu Devi. Iya Bunda. Dari Majelis Ukti Sobaru Tangerang. Iya. Baper nih. Makan wafer sama si Abun. Ajib. Baper nih Bun. Bagus. Kita jadi Abun tapi namanya. Saya punya teman nih Bun. Teman sepermainan ya? Sih. Lagu Bang. Yaitu dia suka berbuat maksiat seperti judi, mabuk, atau dia berbuat zina lah gitu. Terus kalau dia ada kesulitan, dia bertobat. Oke. Nah, kalau dia ada kesenangan, dia berbuat maksiat lagi. Oh. Terus ada kesulitan, dia Tobat bertobat lagi, dapat rezeki lagi, begitu lagi. Terus apakah Allah menerima orang yang bertaubat berulang-ulang? Masya Allah. Apakah Allah menerima taubatan orang yang berulang-ulang? Ya. Ih, bagus banget jawabannya, karena teman Bunda itu berulang-ulang juga ya. Gimana? Baik Bunda, terima kasih ya Bunda ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bunda Devi akan kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kesalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Bunda-bunda dari Tangerang. Tangerang. Semangat, ceria, enak ya. Ini kita jadi bule ya. Kenapa Tangerang. Oh, Tangerang. Kalau saya dari Jakarta. Di Jakarta. Kerawang. Kalau Bang Melki dari mana? Bambu apus. Bang, jadi ada pertanyaan nih dari Bunda Devi. Kalau orang taubat berkali-kali, diterima nggak sama Allah? Masya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Hamdan bi rabbin khasana bi Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Banyak orang yang melakukan maksiat, kemudian ia lakukan lagi. Tobat, ia lakukan lagi. Ingat, memang dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawaha. Allah. فألهمها فجورها وتقواها Allah. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Kata Allah dalam Al-Quran, demi manusia dan kesuciannya, kemudian Allah memberitahu jalan keburukan dan memberitahu jalan kebaikan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi beruntung orang udah melakukan maksiat, ia taubat, Masya Allah. Tapi juga rugi orang yang sudah bertobat kembali melakukan perbuatan dosa. Tanya, kenapa ia masih berbuat maksiat lagi? Kalau memangnya sebelumnya pernah melakukan riba, ia taubat, kemudian ia balik lagi kepada riba, oh ternyata masalahnya ekonomi. Berarti engkau terjebak riba. Ya, oleh karenanya selamatkan ekonomimu, hindari itu yang namanya riba.
Oleh karenanya kembali kepada titik masalah. Kenapa engkau terus melakukan maksiat? Kenapa engkau melakukan hal itu lagi? Maka putus. Jangan sampai kita mengulang kembali. Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, hai para anak-anak muda, walaupun setiap hari engkau melakukan 100 kali kemaksiatan, maka jangan lengah, jangan lelah, jangan putus asa, engkau terus bertaubat. Karena apa? Abu Nawas mengatakan ternyata dosaku ini kecil. Karena apa? Ampunan Allah itu maha luas. Allah itu Ghafaruz Dzunub. Allah maha pengampun. Sering kita dengar Ilahi las tulil firdausi ahla. Emang gak pantas masuk surga, tapi aku juga gak kuat masuk ke neraka. Oleh karenanya ampunkanlah tobatku. Tuh syair Abu Nawas itu yang menjadi sebab wasilah ia dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah Allah maha pemberi taubat. Yang penting kita ada keinginan, niatnya, kesungguhan untuk menghilangkan, menghindari dan tidak melakukan kemaksiatan lagi. Allah ta'ala alam. Bun, Ya. Bunda. Iya. Teman-teman Ar-Rahim kalau mau nanya silakan ya. Masih ada yang baper gak? Antri. Yang mana nih? Yang mana? Silakan Bunda. Oh boleh. Oh iya. Bunda A. Bunda A. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Panda. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Audi. Audi. Nggak kepikiran sampai sana. Masya Allah, loh. alhamdulillah. Silakan Bunda Audi. Ya, saya dari Masjid Uhti Sobari Tangerang. Oke. Saya mau nanya, Baper nih. baper nih. Iya nih. Saya dulu suka gosip. Oh, tapi dulu. Dulu, sekarang udah enggak. Iya, Tapi kata alhamdulillah. teman-teman saya nih, saya masih suka gosip. Terus saya bilang, saya udah enggak gosip-gosip lagi. Iya, benar. Pensiun. Udah enggak. Cuman saya cuma kepo doang. Bunda udah nggak gosip lagi, Iya, emang udah benar. nggak tapi saya cuma kepo doang. Emang kepo. kepo doang. Mau tahu aja pokoknya ya. Iya. Terus gimana tuh? Iya. Ah udah ya. Mana ya? Ya, susah juga ya Bunda ya. Iya ya. Ini terus gimana? Apa? Bunda harus gimana gitu maksudnya? Iya. Jadi sekarang emang saya udah nggak gosip. Iya benar, saya tahu. Cuman teman-teman nggak percaya gitu. Terus saya harus gimana gitu? Iya. Gimana ya? Gimana ya Bunda? Makasih ya Bunda. Ya, kepo. Kepo tuh kalau kita minum teh tuh dituang ke kepo. Diserang udah nggak ada. Iya, teko. Emang mama begitu tuh, Bang? Iya, emang gitu. Ya Allah, salah. Iya, Bun, teko saya tahu. Bun. Ya. Bunda. Masya Allah. Oh, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Ternyata Bunda ini sudah enggak lagi yang namanya gosip. Kita udah bersyukur kepada Allah, senang. Tenang. Tapi masih kepo. Apa sih kepo? Pengen tahu berlebihan akan orang lain. Hati-hati. Jangankan pengen tahu urusan orang lain. Ngintip rumah tetangga aja dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul, sesiapa orang yang mengintip rumah orang lain, mengintip orang lain nggak tahu, ngintip doang, maka halal matanya untuk dicongkel. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah sebuah juga ungkapan hadis dari baginda Rasulullah SAW, bisa dinisbatkan, bisa dikiaskan dengan seseorang ingin lebih tahu lebih dalam akan tetangganya, tentang keluarganya tanpa dia memberitahukan kepada kita. Jadi segala sesuatu kalau memang perlu kita ketahui karena memang informasinya bermanfaat untuk diri kita, untuk kehidupan kita, agar kita lebih dekat kepada Allah, boleh. Contoh, besok ada pengajian di mana sih? Besok temanya apa sih? Besok siapa nih yang majelis taklim mana? Gurunya siapa? Boleh. Insya Allah ketika Bunda mencoba untuk membatasi, nggak pengen kepo lagi, insya Allah teman-teman lingkungan tahu, oh ini Bunda udah benar-benar taubatan nasuha. Yang kedua,
kedua yang tidak kalah penting, coba cari teman yang juga kagak doyan kepo. Kadang-kadang itu penyakit menular. Benar. Kitanya udah tobat, teman kita masih kepo, akhirnya telinga ngikut denger. Balik lagi. Balik lagi. Nah, hati-hati Bunda. Nah, semakin seru ya tema kita pada pagi hari ini. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bunda. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bunda, sekaligus kesimpulan kita pada pagi hari ini nih ya. Gimana nih caranya agar kita istiqomah dalam bertobat biar nggak melakukan kesalahan yang sama? Masya Allah, pertama kita harus meninggalkan, memutuskan apa yang menjadi sebab sumber utama kita melakukan hal yang sama. Kalau memang pergaulannya buruk, tinggalkan pergaulan itu. Kalau misalkan memang itu zina dari pandangan atau dari kemaluan, maka menikah itu yang dapat menyelamatkan. Oleh karenanya pun takutlah kepada Allah yang senantiasa mengawasimu setiap detik, setiap menitnya. Allah Ta'ala alam. Iya, dan kita jangan jangan tunda-tunda dan jangan merasa bahwa hidup kita di dunia ini selamanya. Kita nggak tahu kapan ajal itu sampai. Oleh karenanya, setiap waktu, setiap menit selalulah kita mendekat kepada Allah dengan cara memohon ampun. Yang paling ringan, yang paling simpel, yang mudah sangat kita ucapkan yaitu dengan selalu memperbanyak membaca istighfar. Karena dengan membaca istighfar, insya Allah itu pun bentuk taubat kita kepada Allah. Insya Allah. Bunda Lisa boleh pimpin doa ya buat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ilahi anta maqsudi ya Allah. Engkaulah tujuan kami ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang kami pinta ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan apabila engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan kasih sayangmu kepada kami, sesungguhnya kami mendapatkan menjadi orang-orang yang rugi. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya bunda-bunda udah hadir di studio, dan terima kasih juga buat bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Mau kasih kritik, saran atau tema, boleh juga ke sini. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup hanya satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullah.